Inilah tata surya, sebagaimana yang biasa kita lihat. Gambaran sederhana yang sering muncul di buku pelajaran dan berbagai ilustrasi. Gambaran ini memang berguna karena kita bisa melihat seluruh sistem dalam satu bingkai. Namun, ada yang salah di sini. Waktu dan ruang telah terdistorsi. Pertama, tentang waktu. Kecepatan rotasi planet-planet telah diselaraskan di sini. Merkurius tetap yang tercepat dan Neptunus yang paling lambat. Tapi kenyataannya, Merkurius seharusnya bergerak 9 kali lebih cepat daripada Neptunus. Mari kita lihat jika menggunakan skala waktu yang benar. Misalkan 100 hari berlangsung dalam 1 detik. Sekarang kita dapat mengamati bagaimana setiap planet bergerak dalam orbitnya sesuai dengan ritme aslinya. Sekarang kita perlambat lagi, 4 hari dalam 1 detik. Kita bisa melihat sesuatu yang menarik. Planet-planet berputar jauh lebih cepat dibandingkan pergerakan mereka mengelilingi matahari. Bumi, misalnya, berotasi dalam 1 hari, tetapi butuh 1 tahun untuk mengitari matahari. Dengan kecepatan rotasinya 1.600 km per jam. Itulah tentang waktu. Selanjutnya, mari kita bicara tentang ukuran. Sama seperti waktu, ukuran dalam gambaran ini juga telah diselaraskan. Bagaimana jika kita membesarkan semua objek sesuai skala aslinya? Mari kita lihat perbandingan yang sebenarnya. Sekarang kita bisa melihat bahwa beberapa bulan ternyata hampir sebesar planet-planet kecil. Dan faktanya, beberapa di antaranya bahkan dapat menyaingi ukuran planet, seperti Ganymede dan Titan yang ukurannya lebih besar dari Merkurius. Lantas, bagaimana dengan pusat tata surya, yaitu matahari? Matahari begitu besar hingga semua planet tampak seperti butiran debu di hadapannya. Namun, masalah terbesar dalam merepresentasikan tata surya adalah jarak. Di sini, bumi dan bulan tampak memiliki ukuran yang proporsional. Tapi bagaimana dengan jarak mereka? Jarak yang sebenarnya jauh lebih besar daripada yang biasa kita lihat dalam ilustrasi. Bulan adalah benda langit terdekat dari bumi, namun bahkan itu pun lebih jauh dari yang kita bayangkan. Sebagai perbandingan, Mars berada 55,7 juta kilometer dari bumi pada jarak terdekatnya. Jarak-jarak ini terlalu besar untuk dipahami oleh intuisi kita. Jika kita menyusun tata surya dengan ukuran dan jarak yang benar, planet-planet akan tampak begitu kecil dan berjauhan, seolah-olah hampir tidak terhubung satu sama lain dalam hamparan luas kehampaan. Yang kita lihat hanyalah titik-titik cahaya kecil, bercampur dengan bintang-bintang di kejauhan. Inilah sebabnya mengapa semua representasi tata surya selalu terdistorsi. Satu-satunya cara untuk melihatnya dalam skala sebenarnya adalah dengan menjelajahinya sendiri. Bayangkan, kita berada di dalam sebuah roket. Roket yang bisa melaju dengan kecepatan 300 juta kilometer per jam. Sebagian besar perjalanan ini hanyalah ruang kosong yang luas, namun kita akan berhenti di setiap planet. Saat ini, roket kita telah menempuh lebih dari 57 juta kilometer dari matahari, dan planet pertama yang kita lewati adalah Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil di tata surya dan yang terdekat dengan matahari. Ukurannya hanya sedikit lebih besar dari bulan. Roket terus melaju menjauh dari matahari, menembus kehampaan luar angkasa. Dan pada jarak lebih dari 108 juta kilometer dari matahari, kita akan menjumpai planet Venus. Venus adalah planet terpanas di tata surya, meskipun bukan yang terdekat dengan matahari. Atmosfernya yang tebal terdiri dari karbon dioksida dan awan asam sulfat. Roket terus bergerak menjauh dari matahari. Pada jarak sekitar 150 juta kilometer, kita mencapai planet ketiga dalam tata surya, yaitu Bumi. Dari sini, planet ini tampak sebagai bola biru kecil di tengah luasnya ruang angkasa. Dengan atmosfer yang mendukung kehidupan, Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita kenal sebagai rumah. Meninggalkan Bumi, roket terus melaju lebih jauh ke dalam tata surya. Pada jarak sekitar 228 juta kilometer dari matahari, kita tiba di planet keempat, yaitu Mars. Mars telah lama menjadi target eksplorasi karena kemungkinan adanya jejak air dan potensi untuk dihuni di masa depan. Di antara Mars dan Jupiter terdapat sabuk asteroid, sekitar 330 hingga 480 juta kilometer dari matahari. Ceres adalah yang terbesar, dengan diameter 950 km. Meskipun ada jutaan asteroid di sini, jarak rata-rata di antara mereka mencapai 1.000.000 kilometer, menjadikannya wilayah yang jauh lebih kosong daripada yang sering digambarkan dalam film fiksi ilmiah.
Melewati sabuk asteroid, kita semakin jauh dari matahari dan mendekati raksasa pertama di tata surya. Pada jarak sekitar 778 juta kilometer dari matahari, kita tiba di Jupiter, planet terbesar dalam sistem ini. Jupiter adalah bola gas raksasa yang masanya lebih dari 2 kali gabungan semua planet lain di tata surya. Selain ukurannya yang luar biasa, Jupiter juga memiliki lebih dari 90 bulan yang diketahui. Meninggalkan Jupiter, roket kita terus melaju lebih jauh ke dalam tata surya. Sekitar 1,4 miliar kilometer dari matahari, kita tiba di Saturnus, planet bercincin yang paling terkenal. Cincin Saturnus terdiri dari miliaran partikel es dan debu yang mengorbit planet ini dalam pola yang menakjubkan. Selain cincinnya yang ikonik, Saturnus juga memiliki lebih dari 80 bulan yang diketahui. Salah satu yang paling menarik adalah Titan. Meninggalkan Saturnus, kita terus melaju ke wilayah yang lebih dingin dan terpencil di tata surya. Pada jarak sekitar 2,9 miliar kilometer dari matahari, kita tiba di Uranus, planet pertama yang ditemukan menggunakan teleskop. Uranus dikenal sebagai raksasa es karena kandungan es air, amonia, dan metana dalam atmosfernya. Warna biru pucatnya berasal dari metana yang menyerap cahaya merah dari matahari. Meninggalkan Uranus, kita semakin menjauh ke batas luar tata surya. Sekitar 4,5 miliar kilometer dari matahari, kita tiba di Neptunus, planet ke-8 sekaligus yang terjauh dalam tata surya. Tentu saja perjalanan ini tetap tidak sepenuhnya akurat, karena planet-planet tidak selalu sejajar seperti ini. Namun setidaknya semua tetap sesuai skala. Melewati Neptunus, kita memasuki sabuk Kuiper, wilayah yang dipenuhi oleh objek-objek es dan rumah bagi beberapa planet kerdil, tempat Pluto dan Charon berada. Sejak tahun 1992, lebih dari 1.000 objek dengan ukuran lebih dari 100 km telah ditemukan di sini. Beberapa di antaranya adalah Namaka, Haumea, dan Hyakka, yang merupakan bagian dari keluarga objek es di sabuk Kuiper. Kita juga akan berjumpa dengan Makmak, MK2, dan berbagai objek lain yang mengorbit di wilayah terpencil ini. Sabuk Kuiper membentang dari jarak sekitar 4,5 miliar kilometer hingga 8 miliar kilometer dari matahari. Selanjutnya kita memasuki wilayah objek cakram tersebar. Salah satunya adalah Eris, yang ditemani oleh bulan kecilnya, Dysnomia. Dan lebih jauh lagi, terbentang awan Oort. Wilayah ini membentang dari 14 miliar hingga 3.000 miliar kilometer dari matahari. Disinilah sebagian besar komet bersembunyi, dan disinilah batas tata surya berakhir. Semoga perjalanan ini membuat kita semakin memahami betapa luasnya tata surya kita.